Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Aswadina, Lintang Dian, dan Kalista dengan NIM yang tertera pada slide. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas farmakogenemik yang berjudul Pengaruh Polimorfisme Genetik Terhadap Penyerapan Ranitidin yang dimediasi oleh OCT1 dan OCT2. Tahukah kamu, secara normal ranitidin diserap cepat di usus dengan ketersediaan hayati sekitar 50 hingga 60%. Setelah masuk aliran darah, sebagian ranitidin diproses di hati. Disinilah peran penting protein pengangkut yang disebut OCT1. Transporter ini bertugas membawa ranitidin ke dalam sel hati sehingga obat bisa dimetabolisme lebih lanjut. Di ginjal ada transporter lain yaitu OCT2 yang membantu mengeluarkan obat lewat urin. Ranitidin adalah antagonis reseptor H2 yang umum digunakan untuk pengobatan penyakit gastrointestinal yang berhubungan dengan asam lambung. Ranitidin merupakan substrat dari transporter kation organik OCT1 dan OCT2. Transporter OCT1 sangat bervariasi secara genetik. 12 aler mayor menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh aktivitas OCT1. Efek polimorfisme ini sangat spesifik terhadap substrat karena itu sulit diprediksi. Transporter ginjal OCT2 memiliki polimorfisme umum, ala 270 ser yang dilaporkan mempengaruhi aktivitas OCT2. Adapun tujuannya yaitu menganalisis efek polimorfisme genetik pada OCT1 dan OCT2 pada penyerapan ranitidin dan potensinya untuk menghambat penyerapan obat lain. Sedangkan metodenya yaitu absorpsi ranitidin menggunakan sel HEK293 dan CHO untuk mengekspresikan variasi genetik pada OCT1 dan OCT2. Ranitidin sebagai substrat OCT1 dibandingkan akumulasi intraselulernya dengan sel HEK293 yang mengekspresikan OCT1 secara berlebihan pada gambar A dan B menunjukkan peningkatan konsentrasi ranitidin intraseluler baik bergantung waktu maupun konsentrasi. Pada gambar A, ketergantungan waktu penyerapan ranitidin melalui OCT1 stabil mengekspresikan OCT1, sedangkan sel HEK293 yang mengekspresikan OCT3 secara stabil menunjukkan peningkatan 2 kali lipat namun lebih rendah daripada ekspresi OCT1, sehingga OCT1 menjadi transporter penyerapan utama ranitidin di hati. Selanjutnya adalah efek polimorfisme OCT1 terhadap absorpsi ranitidin. Terhadap perubahan asam amino yang berdampak terhadap fenotip dan transporter OCT1 mengalami polimorfisme sehingga pada posisi tertentu mengalami perubahan fungsional seperti serin pada posisi 14 menjadi fenilalanin, di mana semua normal namun ada perubahan menjadi fenilalanin dengan highlight warna kuning pada populasi OCT1 bintang 7. Begitupun seterusnya, hingga pada metilalanin posisi 420 mengalami deletion atau hilang dan itu tidak terkopi dan tidak terproduksi. Selanjutnya efek polimorfisme OCT1 pada penyerapan. Ranitidin berkorelasi sangat kuat dengan efek penyerapan morfin yang menunjukkan pengikatan saling tumpang tindih dari kedua substrat pada OCT1. Selanjutnya, pada implikasi farmakogenomik ranitidin, pada individu dengan variasi genetik OCT1 yang lemah, penyerapan ranitidin ke hati menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan konsentrasi obat di plasma meningkat, sedangkan konsentrasi di hati menurun. Meskipun demikian, peningkatan kadar plasma ranitidin umumnya tidak menimbulkan dampak klinis yang besar, karena ranitidin memiliki keamanan yang luas. Namun, temuan ini tetap penting, terutama terkait potensi interaksi dengan obat lain yang juga menggunakan jalur transportasi OCT1, seperti metformin atau morfin. Selain itu, karena ranitidin sangat dipengaruhi oleh variasi genetik, obat ini berpotensi digunakan sebagai probe dalam penelitian lebih lanjut mengenai fungsi transporter OCT1. Kesimpulan yang bisa didapat adalah berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ranitidin merupakan substrat utama OCT1. Variasi genetik pada OCT1 terbukti dapat mempengaruhi konsentrasi obat, baik di plasma maupun di hati. Temuan ini menegaskan pentingnya bidang farmakogenomik, yaitu pemahaman mengenai pengaruh genetik terhadap respons obat. Dengan demikian, farmakogenomik berperan sebagai salah satu arah menuju pengembangan terapi yang lebih personal dan tepat sasaran di masa depan. Ranitidin memiliki rentang terapi yang luas. Artinya, meskipun kadar obat dalam darah meningkat akibat variasi genetik, risiko efek samping tetap kecil. Ranitidin adalah contoh nyata bagaimana farmakogenomik sebagai hubungan antara gen dan obat dapat mempengaruhi terapi. Dengan memahami variasi genetik dari pasien, kita bisa menuju pengobatan yang lebih personal, aman, dan efektif.